apalagi kalau dipakai outdoor panas segala macem, wah paling badung Pak. Karena kan kita punya semua Dante, si Alien Hit sudah punya, misalkan dia udah punya kart Dante, pakai raknya si Tascam kan bisa ngobrol. Supaya netizen juga tahu sejarahnya itu memang Wave sendiri berangkat dari server. Bagusnya si Tascam ini ada fix bug output portnya noise, update firmware hilang. Misalkan ada project jauh di Papua Pak, Ya. kan saya lagi ada project, bisa di TeamViewer Pak. Kenapa prosesnya bisa sepowerful itu? Karena Digico itu dari dulu, saya ingat 2004, 2005 deh, saya ke pabriknya Digico, yaitu dia jelasin tentang DSP Shark. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Yes! Masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, ternyata nggak sadar pelan-pelan kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Kita sudah mau siap-siap, rental sudah mulai rame, gereja-gereja mulai berbenah, acara-acara korporat sudah mulai masuk ke acara Natalan, dan kita sedang mau bahas dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Waduh, karena seringnya banyak komen-komen di kolom komen, Pak Yos, wah bedah dong digital mixer, teknologi terbaru dan lain-lain bla 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 sekarang. Wah, langsung spesial, Pro Media langsung setup 3 digital mixer imut, cute, tapi powerful. Kita mau bahas satu persatu, kita mau bedah kupas tuntas, dan khususnya buat teman-teman House of Worship, gereja yang membutuhkan instalasi dan persiapan-persiapan Natal memasuki bulan Desember ini, kita siapkan powerful digital mixer yang kita punya di line up produk Pro Media. Dan so far ini adalah produk-produk yang sering banget juga kita bedah, kita grebek di konten-konten Pro Media. Ada apa saja? Saya sedang ada di depan paling kanan Anda, ini adalah Digico SD11, Digico SD11. Semuanya ini cute semua ya, kayaknya kecil-kecil semua, tapi ini kecil-kecil cabai rawit son. Jadi benar-benar meskipun kecil tapi powerful. Kemudian di tengah ini ada Tascam Sonic View yang sering banget dipakai untuk tour berani belajar audio di sini ketika basic audio training. Lalu juga ini ada yang produk terbaru dari line of produk Pro Media, yaitu Waves LV1 Classic. Kita akan coba bikin comparison chart, kita akan bedah sama-sama kira-kira spek apa sih yang sesuai dari sisi budget, dari sisi total input channel, dari sisi outputnya perlunya untuk aplikasi apa, lalu juga dari sisi kompatibilitasnya. Jadi portable-nya enteng apa enggak, buat touring atau buat permanent installation, kita akan bedah kupas tuntas satu persatu. Dan waktu saya mau bedah ini, saya panggil the one and only engineer technical support, nggak kaleng-kaleng, tiap kali instalasi selalu ada wajahnya, Yana Pro Media. Wah, mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya. Waduh. Iya Yan. Oke Yan, kita mau produk knowledge sharing buat netizen se-Indonesia Raya nih Yan. Kita mau mulai dari mana nih? Kayaknya kita mulai dari tengah dulu deh, ya, supaya fair. Dari channel yang paling kecil ya Pak. Kenapa kamu sebut dari perbandingan 3 ini channel paling kecil? Karena Tascam itu inputnya cuma bisa 40. So far maksimum 40. Bisa 40. Ya di modulnya. Terus Digico 48. Oke. LV1 sekarang sudah up to beli license 80. The Waves LV1 Classic. It's a great sounding desk. I want to share with you some exciting news.
They are upgrading the LV1 Classic to include 80 channels in mono or stereo, 160 inputs in this little small package. They're also adding 8 more groups that can be assigned in the groups or the monitor section. Super exciting news. And it just goes to show you that Waves is committed to keep upgrading LV1 Classic to becoming bigger and better. Oke, tahan dulu ya. Kita bedah dulu satu persatu di 40. Bagaimana kita bisa melihat secara routing channelnya? Coba kita tunjukin dulu ke Netison. Oke, jadi input portnya, modulnya terlihat di sini sudah 40 channel. Terus ada outputnya juga di sini, dia bisa sampai 22 dia untuk output portnya. Tapi itu kalau secara Dante 6464 ya Pak. Kayak secara gitu. Dante 6464. Ya, coba kita tunjukkan ke Netison seperti apa penampakannya di layarnya. Oke. Jadi kalau misalkan secara Dante, kita harus masuk ke Dante setup, atau bisa langsung lewat input. Nah ini kelihatan 64 kali 64. Atau di bagian outputnya ini ya, langsung nampak ya, 64-nya ya. Langsung bawah tuh Pak. Paling bawah ya. Nah, itu muncul 64. Jadi sebetulnya kalau via Dante dia bisa maksimum sampai 64. Betul. In 64 out. Ya. Karena menggunakan Dante card-nya gitu Dante. ya. Tapi kalau secara total input channel analog, meskipun kita punya stage rack-nya banyak lebih dari 40, tetap saja yang bisa aktif adalah 40. Oke, coba kita tunjukin ya rack-nya untuk yang Sonic View yang mana? Oke, rack-nya untuk Sonic View yang ini. Ini kebetulan pakainya yang Tascam SB16. Kabelnya panjang nggak belakang? Kita tunjukin ya. Oke. Nah, ini. Ya, pegang ya, kamu yang pegang. Sip. Oke. Jadi ini adalah rak Tascam SB16D. Gitu ya. Jadi ini 16 input, 16 output analog. Iya. Jadi meskipun Pak Yosua, saya beli 3 deh dengan 16D-nya, berarti punya 48 input dan 48 output dong. Enggak, karena secara processing tetap 40 ya. Iya, tetap 40. Nih, penampakan belakangnya juga semuanya ini full perforated ya. Nih ya. Jadi perforated itu lubang-lubang sehingga dijamin dipastikan bahwa rak dari Tascam ini secara sirkulasi udara akan sangat aman sekali secara pendinginan. Karena kalau kita bicara digital system itu betul-betul overheat itu jadi sumber malapetaka, sumber masalah benar. Saya ingat banget dulu waktu konsernya Korn di JI Expo ya. Waduh, itu hang terus di Jiko waktu di setup gitu. Wah ini what's the problem, bla bla bla. Wah bulenya udah bingung banget tuh waktu itu ya. Dan ternyata anak Sumberia waktu itu solusinya cuma sangat sederhana banget. Dia bawa fan 2 ditaruh di belakangnya speakernya survei, langsung dari merah langsung hijau sendiri gitu. Waduh, sesimpel itu ternyata. Jadi begitu pentingnya sebuah pendinginan dalam digital mixer. Oke, fitur apa lagi ya yang dari Sonic View yang selama ini kamu temuin berbeda dan nggak ada di mixer yang lain? Kalau Sonic View ini kan dia Tascam kan terkenal dulu emang broadcast kan Pak. Ya. Video apa segala macam dia sudah ada. Jadi kalau si Tascam ini ada fitur auto follow video. Mungkin auto follow video. Jadi ada fiturnya itu biasanya di switcher Pak. Di switcher video dia ada. Cuma yang di mixer itu jarang ada. Si Tascam itu dia ada, dia support. Jadi bisa di trigger lewat GPIO. Ketika sudah dapat trigger GPIO dia bisa federer naik sendiri gitu Pak. Oke. Nah, itu gunanya ya. Iya. Jadi buat netizen supaya tahu ya, GPIO itu artinya General Purpose Input, General Purpose Out gitu. Iya. Itulah yang bisa dikoneksikan, bisa ke video equipment, bisa ke lighting equipment gitu ya. Iya, betul. Dan ini sudah memungkinkan untuk itu ya. Iya, betul Pak. Karena di onboard belakangnya itu udah ada include sih. GPIO-nya. Jadi itu. sebetulnya ya kita bisa rekomendasiin buat teman-teman House of Worship ya, khususnya gereja-gereja yang membutuhkan streaming, YouTube, lalu recording system, dan mau di mix down lagi,
Sonic View bisa jadi solusi ya. Apalagi kan kalau gereja itu kan sebelum mulai kan bumper gitu loh kan Pak. Kayak gitu. Betul. Jadi tinggal nge-play di videonya, dia nggak usah naikin fader lagi, udah otomatis naik. Ini saya sering banget ya Kayak gitu. ketemu gereja-gereja yang begitu bumper bikin kaget jemaat semua. Deng gitu. Kenapa? Nggak smooth gitu ya. Betul. Kenapa? Betul. Karena tidak mempersiapkan audio mixer streaming secara Ya. spesifik gitu. Bener juga itu. itu. Nah, fitur lain untuk di streaming apalagi yang bisa kita maksimalkan dengan Sonic View, Yan? Oke. Ada salah satu fiturnya lagi Pak. Biasanya kan kalau kamera live itu kan dia menunjukkan yang ready nih, yang kanan, yang kiri, menandakan signal itu. Si Tascam ini dia juga support ketika ada signal yang masuk, dia akan menangkap suara yang hanya yang itunya aja, yang lain nggak masuk suaranya, seperti itu. Jadi AutoCAD seperti Untuk itu sih. mixer se-best value dan seimut ini sudah ada fitur secanggih itu ya. Betul. Jadi bener juga sih kata kamu ya, karena memang Tascam itu memang bermula dari kekuatannya itu di broadcast konsol dulu sebelumnya. Iya. Jadi kalau buat para audio engineer yang tahu dulu zaman DM 3200, DM 1600, ini sebetulnya itu mbah buyutnya dulu nih sama si Sonic View gitu. Karena kuat banget dulu zaman TVRI, RRI itu banyak sekali menggunakan tipe-tipe lama dari Tascam. Betul. Ada lagi tentang broadcast sistemnya? Selebihnya sih nggak ada sih ya. Cuma bagusnya Tascam dia selalu berkembang sih Pak, update. Ya. Jadi tampilan yang dulu klasik, dia tiba-tiba tampilannya sekarang udah input routingnya udah diagonal seperti itu. Iya ya, kita ingat waktu masuk awal-awal tuh dulu kayaknya masih mentahan banget ya. Klasik banget. Sekarang udah diagonal, sudah ada input A, input B, source-nya bisa dipilih. Beberapa bulan kemudian itu banyak fitur-fitur yang ketika kita update firmware langsung terupgrade semua gitu ya ininya ya. Semua sekarang sih Pak. Seperti itu. Dan satu lagi ya, nggak boleh kita lupakan ya. Ini untuk mixer sesimpel ini, kita ini banyak dapat komplain. Kok Tascam mahal sih? Sonic View kemahalan ini untuk di kelasnya gitu ya. Yang tidak disadari oleh netizen bahwa mixer sekecil ini dia sudah built-in Dante. Betul. Nah, itu yang membedakannya. Saya sebut saja misalnya kayak Allen Heath, lalu kayak Soundcraft. Mereka bukan mixer yang built-in Dante. Nah, itu pinternya, trikinya di situ. Dia bikin Dante card-nya itu optional. Jadi beli tambahan card. Sebetulnya jatuhnya lebih murah seakan-akan. Tapi kalau dihitung-hitung tambah beli cardnya, podo wae. Bahkan bisa lebih mahal. Ya, betul. Nah, oke, sekarang Yana dalam aplikasi penggunaan Dante dengan Tascam itu apa aja selama ini yang biasa dipakai? Oke, biasanya kalau misalkan enaknya Dante kan kita bisa sebar-sebar kemana-mana aja kan Pak. Ya. Keuntungannya salah satunya itu, apalagi kalau biasanya saya pakai buat multitrack. Nah, terus apalagi kalau ada PC-nya beberapa udah ada Dante Virtual Sound Card. Nah, jadi itu kirimnya udah digital, ngurangin noise, line loss kayak gitu kan udah paling enak banget sih. Ya selebihnya sih paling dipakai ya buat routing seperti itu sih Pak. Gitu ya. Dan sekarang ini teknologi Dante kan memang betul-betul sudah kemana-mana. Ya, betul. Jadi betul-betul bisa dimaksimalkan dan Dante-nya sudah built-in. Setahu saya yang built-in Dante Yamaha ya, DM7 ya, DM7 itu sudah built-in Dante. Dan lihat ya, secara harga di Yamaha udah jauh lebih mahal. Dengan pertimbangan memang ya built-in Dante. Nah, jadi hati-hati ya, ini kami fair ya, kami membedah semuanya, tidak ada intention menyudutkan, merendahkan atau apa, enggak gitu. Tapi memang kita akan apple to apple supaya kita bisa belajar. Ketika kita gereja apalagi pakai uang Tuhan beli untuk sebuah produk di rumah Tuhan, tentunya harus digunakan sebijak, berhikmat, setepat mungkin, sekos efektif mungkin gitu ya. Betul. Contohnya juga Yan, misalnya Midas M32 itu juga belum built-in Dante. Belum Pak. Ya kan, kalau misalnya mau beli mesti tambah Kartnya dulu. optional. Gitu. Optional Kalau yang kan kita punya semua Dante, si Allen Heath sudah punya, misalkan dia udah punya kart Dante, pakai racknya si Tascam kan bisa ngobrol. Nah, gitu kan. Keuntungannya seperti itu. Good point ya. Jadi kalau wah Pak Yosua saya udah punya mixer Allen Heath terlanjur beli udah ini, kalau mau pakai kartnya sudah Dante, bisa Dante, bisa akur gitu ya. Bisa jadi itulah protokolnya ya. Jadi meskipun ya tentunya akan lebih baik, akan bisa lebih maksimal ketika digunakan yang sesama brand tentunya. Betul, Pak.
Karena Kayak udah gitu. sama-sama akur kan bahasanya. Iya. Tapi secara bahasa protokol itu sebetulnya bisa juga mau lintas brand. Ya. Oke. Sonic View dulu. Terakhir masih ada apa lagi, Yana, yang perlu kita share sama netizen se-Indonesia Raya? Selebihnya sih tidak ada update terbaru sih Pak. Cuma beberapa perubahan tampilan aja sih yang terbaru sekarang. Yang update firmware terbaru? Iya. Ini kapan terakhir kamu update firmware-nya? Ini hari ini update terbaru karena saya baru lihat di web juga baru hari ini. Jadi sudah ada update terbaru, cuma beberapa tampilannya masih sama. Kemungkinan bagusnya si Tascam ini ada fix bug output portnya noise, update firmware hilang. Oh gitu ya. Kayak gitu Pak. Oke. Itu pengalaman kamu dan seingat kamu kan intensitas update firmware-nya itu cukup tinggi ya Tascam ya? Cukup Pak. Jadi setahun itu dia bisa sekitar 5 kali 6 kali Pak update. Wow. Gitu. Dan Jadi betul-betul ada bug-bug yang lama itu hilang ya? hilang Pak. Langsung hilang. Bagusnya sih seperti itu sih. Kayak Keren. gitu. Nah ini kita tunjukin juga ya. Ini video klip promo dari Tascam Sonic View dan juga penampakan dari audio rack-nya, lalu dari back panelnya seperti apa, kira-kira seperti ini. Nah, dengan fitur seperti itu, kita spill dulu nih Yan ke netizen se-Indonesia Raya. Karena pasti akan banyak yang, wow, yang penting harganya berapa Pak, kejangkau enggak? Ini serunya ya gitu ya, dengan konsep yang sama, jumlah fader yang mirip-mirip gitu ya. Sonic View ini di kelas di bawah 100 jutaan. Betul. Kita geser ke Wave di bawah 200 jutaan. Kita geser ke Digico di bawah 300 jutaan. Nah, kan gampang kan gitu kan. Nah, kalau mau detailnya seperti apa, hubungi nomornya ya. Nah, ini tulis nih. Nah, gitu ya. Hubungi Sales Promedia 081991353234. Oke, kita boleh geser ya Yan ya. Boleh Pak. Boleh, Jadi Pak. Sonic View kita dengan SB16D. Ini rack-nya. Kita sekarang geser ke Wave
LV1 Classic. Oke. Oke, buat netizen se-Indonesia Raya yang belum nonton konten saya dengan David Sabar Iman membedah perbedaan antara LV1 Classic, dulu setahu saya pakai touchscreen doang, Pak. Sekarang kok ada mixernya. Kita bedah tuh di situ perbedaan LV1 yang lama dengan LV1 yang Classic. Jadi supaya netizen juga tahu sejarahnya itu memang Wave sendiri berangkat dari server, berangkat dari prosesor gitu ya, processing server yang dia digunakan oleh semua merek speaker, mixer. Iya. Bahkan sampai hari ini ya. Betul. Yang namanya pluginnya, yang namanya servernya itu digunakan oleh mau Digico, mau DigiDesign Avid, mau Midas, mau apa aja semuanya bisa pakai. Allen Head juga bisa pakai connect ke servernya Wave. Oke. Coba Yana spill dulu mengenai fitur-fitur utama yang tidak ditemui di banyak mixer yang lain yang ada di Wave. Oke. Salah satunya itu kalau kita sebutnya itu mixer config sih. Mixer config itu si LV1 itu dia punya pilihan mau processingnya 16 channel aja, terus mau punya pilihan 32, 64 atau 80. Nah, itu mempermudah ketika kita mendapatkan acara cuma 32, ya udah kita tinggal masukin modulnya dirubah menjadi 32 aja. Tolong ditunjukin Yan, kira-kira seperti apa penampakannya supaya kita tahu dan netizen bisa melihat dari dekat. Nah, tampilannya kemungkinan seperti ini. Jadi di sini hanya terbaca 32 channel. Jadi ketika kita memilih 64 nanti inputnya semua berubah menjadi 64. Terus secara mixing engine performance kita bisa milih latency atau DSP optimize. Jadi kalau misalkan mau yang mengoptimaskan DSP-nya, ya kita tinggal pilih DSP optimize, otomatis latensinya akan semakin berkurang seperti itu, Pak. Cuma servernya yang penuh seperti itu. Kalau misalkan mau latency optimize, latensinya sedikit bertambah tapi servernya normal. Jadi bisa untuk masukin beberapa banyak plugin seperti itu. Iya. Itu dari kita bicara tentang apa tadi? Latency ya? Ya, latency processing seperti itu, Pak. Tentang latency processing gitu ya. Dan sekarang kita bicara juga comparison tadi ya, sekaligus langsung kita sambil jalan di bertiganya ini ya. Ini kan fader, secara fader. Fader ini per satu bank dia 16 ya, jadi betul. 8 plus 1 gitu ya. Ini juga sama dia. 16 plus 1. Iya, betul. Gitu. Nah, sebetulnya di SD11 ini lebih sedikit ya dia ya. Per satu bank ini 12, Pak. 12 ya, satu banknya dia seperti biasa. Di mana satu kita bisa alokasikan buat apa saja, terserah. Betul. Ini kebetulan yang versi touring flight case gitu ya. Kita balik lagi, ini secara perbandingan fader ya. Kemudian apa yang membedakan secara khusus, karena kalau dulu cuman server doang nih si Wave ya, cuman 2U, lalu fadernya bisa juga pakai mau Tactus PV juga bisa gitu ya, atau mau nggak pakai fader, pakai yang langsung touchscreen juga bisa gitu ya. Nah, setelah karena demandnya yang begitu banyak, akhirnya Waves membuat hardware konsol sendiri dan cakep banget gitu ya. Yana boleh dijelasin poin per poin secara fungsi dari button-buttonnya, dari softwarenya seperti apa? Paling terutama ini ada beberapa mixer overview. Jadi ketika mau melihat input dari gain, preamp, trim segala macam bisa kelihatan sampai 80 channel ketika kalian sudah membeli license. Terus di sini juga ada rack. Nah, untuk per channel sudah kelihatan racknya isinya apa, pluginnya isinya apa, semuanya sudah ada fadernya. Terus juga di sini ada FX. Nah, dari channel 1 ada kiriman FX kemana, channel 2 ada kiriman FX kemana, maupun monitor. Di sini kita tinggal pilih mau di flip mono ataupun stereo. Terus juga ada routingan. Nah, di sini dari input 1 kelihatan ada kiriman di grup atau di matrix. Jadi untuk tampilan overview-nya semua bisa dilihat. Nggak usah kita harus masuk ke dalam menu-menu segala macam. Kita tinggal masuk ke dalam mixer 1, di sini semua sudah terbaca.
dari channel, input, routing maupun beberapa fitur lainnya. Mau ada juga dugan, terus emo, dynamic EQ dan lain-lain seperti itu. Terus yang kedua, ini ada mixer 2. Bedanya apa mixer 1 sama mixer 2? Oke, mixer 1 misalkan kalian di sini lagi fokusnya untuk ke input, mixer 2 sini kalian bisa pindah untuk bagian routing. Seperti itu. Jadi nggak usah repot-repot mencet, tinggal mencet yang atas itu langsung berubah. Seperti itu. Terus di sini ada channel dari masing-masing channel overview. Di sini tampilan yang sebelah kiri. Dilihat sini ada gain, ada trim, ada high pass, ada low pass, delay dan segala macamnya. Ada pilihan input, source mono ataupun pilihan input dari lokal ataupun dari Ionic ataupun dari beberapa media player seperti multitrack seperti itu. Terus di sini juga ada input pilihannya mau A atau B. Nah, kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa plugin. Pluginnya terbaca dari delay, EQ, terus dynamic dan segala macamnya. Di sini sudah ada sekitaran, kalau misalkan full plugin itu bisa sekitaran 300 plugin. Seperti itu. Oke, terus di sebelah kanan di sini ada bagian processing dari masing-masing pluginnya. Di sini yang terbuka adalah untuk bagian high pass dan juga low passnya. Ketika kita pilih untuk plugin lain, dia akan otomatis berubah seperti ini tampilannya. Terus masuk lagi ke sebelah kanan, ini ada bagian output di mana dia yang mengirim ke output dari channel 1 ini meternya bisa terlihat nanti ada di sebelah kanan sini. Nah, di sebelah kanan lagi ada bagian group, matrix dan juga link. Dari beberapa fitur ini ketika channel 1 tidak mau dikirim ke grup atau ke matrix ataupun mau dijadikan mute group atau link, di sini link bahasanya adalah DCA. Cuma beda bahasanya. Kalian tinggal pencet seperti ini. Oke, di sini masuk lagi ke bagian show. Di sini ada show di mana dia seperti snapshot atau scene untuk mengesave beberapa project dari recall save dan juga season di beberapa project kalian. Nah, di sini untuk recall save-nya kita bisa pilih mau recall save-nya hanya routing, panning, mute, input ataupun matrix dan lain-lainnya ataupun plugin 1, 2 dan lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman misalkan input 1 tapi pluginnya tidak mau dirubah, nah kita tinggal cari aja ya. Plugin 1, channel 1. Itu akan jadi recall save. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian seasonnya seperti ini tampilannya. Kita bisa isi note-nya juga, mau isinya apa. Misalnya isinya jangan dihapus kayak gitu. Nah, ini untuk bagian sini ya. Oke, next kita masuk ke bagian patching. Di sebelah kiri ini adalah beberapa patching dari input. Di sini hanya terbaca sekitar 32 karena mixer config-nya tadi di awal dirubah ke 32. Nah, ini untuk input A dan ini untuk input B. Bedanya apa input A, input B? Input A bisa dijadikan sebagai analog atau bisa dijadikan hanya kiriman ketika kalian live. Oh, ini kiriman bukan digital ya. Digital dalam arti multitrack kayak gitu. Ini versi analognya dan input B-nya versi digital lah. Jadi ketika udah acara kelar atau segala macam, kalian mau kirim playback yang tadi udah direkod, kita tinggal pindah inputnya aja ke jadi input B. Seperti itu. Oke, masuk ke bagian output. Untuk bagian outputnya, di sini ada direct, di mana direct ini berfungsi sebagai tidak mengirim processing ya. Jadi mentahan benar-benar dari masing-masing benar-benar input gitu. Tanpa ada EQ, tanpa ada dynamic, tanpa ada gate dan lain-lainnya. Oke, next ini ada mix bus. Mix bus dari beberapa masing bus di sini sudah terlihat stereo, grupnya ada FX, ada monitor, ada matrix, ada LR, center, mono dan Q. Seperti itu. Oke, next ada internal. Internal seperti apa sih fungsinya? Oke, mungkin kebanyakan mixer lain kalau kita mengirimkan matrix itu harus di patching dulu, mencet LR baru kirim matrix seperti itu. Kebanyakan rata seperti itu. Tapi kalau si LV1 ketika kita mau kirim matrix ngambil input dari LR, kita nggak perlu pusing-pusing ngambil LR, naikin LR, mencet matrix 1 naikin, nggak usah. Kita langsung masuk ke bagian patching internal lalu geser matrix 1 sampai 8 dapat inputnya dari mana? LR. Seperti itu. Nah, ini akan otomatis terbaca. Jadi ini benar-benar mempermudah untuk inputnya dapatnya dari mana, dari masing-masing itu atau link misalkan DCA. Oke, input 1 sampai
12 adalah channel drum. Di link satunya itu channel drum. Kita tinggal geser aja input 1 sampai 12 jadi DCE 1. Input 13 sampai berapapun 20 atau 19 di sini akan menjadi DCE 2 seperti itu. Jadi patching DCE-nya nggak perlu mencet satu-satu. Apalagi mencet select channel kayak gitu nggak usah. Jadi dia tinggal masuk ke bagian internal. Oke, ini ada server. Ada server fungsinya biasanya kalau misalkan kita ada server tambahan ya, opsional ya itu ya. Seperti Titan Wave ataupun beberapa server opsional lainnya, dia bisa ada pilihan di sini A sama B. Nah, ini kan server bawaannya cuma ada satu, bawaan dari si LV1 Classic karena jadi dia hanya terbaca yang A. Ketika kita punya server yang lain, server B nanti dia akan kebaca server B masuknya. Oke, ini ada device to device. Device to device ini biasanya dipakai untuk record multitrack. Bawaannya itu 16 channel, cuma 16 channel itu via USB. Tapi kalau misalkan bisa nggak kalau up to 64 bisa. Si Wave ini bisa record multitrack itu bisa sampai 128 channel. Seperti itu. Oke, next di sini ada local media. Local media ini bawaan dari si PC ya. Ini bisa hanya record stereo aja 2 channel seperti itu. Next di sini ada delay. Delay grupnya ini dari masing-masing channel, dari masing-masing output dia bisa di patching. Misalkan untuk output 1 yang ada di Ionic, output 1 kita bisa masukin delaynya mau berapa. Output 1 ada delay, tinggal cari, tinggal tekan, pilihannya 5 millisecond. Oke, dia akan output 1 akan berubah menjadi 5 millisecond seperti itu. Oke, next di sini kita masuk ke bagian page setup. Oke, ini tampilan server, network port, dan juga beberapa sample rates tampilannya seperti ini. Untuk kalau misalkan ada kita pengen pakai 2 LV1 bisa nggak dijadikan satu? Bisa. Jadi di sini ada fitur namanya share. Share itu fungsinya apa? Share itu untuk membaca beberapa mixer LV1 atau server atau rack yang saling terkoneksi sesama kayak SoundGrid kayak gitulah, pokoknya dalam satu server ada 2 mixer. Kita tinggal ini aja, tinggal share beberapanya seperti itu. Ya, bahkan servernya. Itu bukan hanya untuk sharing rack-nya bisa, kita juga bisa sharing dengan surface-nya misalnya ada beberapa gitu ya. Betul, Pak. Itulah mungkin yang kita sebut dengan ekosistem. Nah, itu enaknya tuh Waves. Waves itu secara ekosistem, buat netizen yang belum nonton bisa ikutin konten saya dengan David Sabar Iman, bagaimana kita men-setup servernya kita pakai untuk 2 mixer. Betul, Pak. Atau rack-nya ini juga bisa dikontrol dari mixer 1 dan mixer yang kedua gitu betul. Ya. Padahal waktu itu kita pakai satu klasik, yang satu pakai LV1 yang lama. Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Nah, kita jelasin juga nih Yan. Jadi tadi Yana ngomong tentang yang pertama tentang Ionic ya. Ionic itu adalah rack yang kompatibel dengan Wave LV1 Classic. Ini kita lihat di sini, ini adalah Ionic 24 gitu ya. Jadi ini tampilannya yang bawahnya Tascam nih ya. Ini 24 in, 12 out. Gitu. Nah, ada lagi juga di belakangnya, Pak, yang Ionic 16. Iya, yang kecil. Jadi 16 in, 8 out. Gitu ya, disediakan. Jadi ada 2 pilihan Ionicnya. Saya juga spill juga, tadi Yana sempat nyebut ini sudah 80 channel. Kenapa dikatakan sudah? Karena sebelumnya memang dia maksimum cuman 64. Betul. Nah, Pak Yos gimana caranya? Saya udah punya Wave LV1. Mentoknya 64. Gimana caranya mau upgrade? Nah, bisa melalui website, bisa melalui online, bisa dicek harganya, kita sangat terbuka. $999 US. Betul. Jadi 1.000, hampir 1.000 kurang $1. Tapi ya tentunya harganya juga secara dolar. Kalau kalian beli, netizen beli pakai kredit card, pasti juga rate-nya pakai rate kredit card. Jadi kemungkinan bisa lebih mahal. Pak Yosua, kalau saya mau beli plugin Pak gitu, takut online nanti takutnya saya ke-hack, hilang duitnya atau apa, hubungi Promedia. Jadi kita itu juga ada bisa jual. Jadi misalnya kalian tinggal info saja mau beli apa, nanti bisa beli melalui Promedia sebagai distributor pemegang merek
Wave di Betul. Indonesia. Iya. Jadi bukan hanya kita jual secara hardware ya, jadi secara software plugin itu pun juga bisa. Nanti kalau misalnya takut, Pak, saya daripada saya online nanti takut nih kalau nanti salah install, nanti salah pencet, nanti malah hang gitu ya. Iya. Itulah gunanya ada kita, Promedia Innovative Solution sebagai distributor. Kalian tinggal bayar, setelah bayar selesai, kita akan kirim license-nya. Iya. Jadi license-nya kalian tinggal input di seluruh Indonesia dimanapun Anda bisa sambil input, dipandu sama Yana, ada juga Teguh, ada juga tim kita, sehingga bisa memastikan sistem Anda berjalan dengan baik ketika upgrade. Iya, ada satu lagi Pak tambahan Ya. Pak. Misalkan ada project jauh di Papua Pak. Ya, Kan saya lagi ada project. Bisa di TeamViewer Pak. gitu ya. Iya, jadi jauh di remote aja dari sini udah. Tuh, Kayak ini gitu. salah satu Kemudahan fitur ya. juga. Iya. Jadi nanti kontak Yana bisa di TeamViewer Iya, gitu ya. bisa Pak. Jadi jangan Kayak takut, gitu. kalian asal connect, bahasanya sama, ngeditnya, installnya Iya. langsung dari Jakarta. Iya, Gitu. gitu. Bisa di remote, jadi jangan khawatir, solusinya selalu ada gitu ya. Iya. Balik lagi tadi yang mau upgrade itu harganya 1.000, jadi 999 US dollar. Itu nanti kita akan kirim license-nya dan otomatis langsung Wave Anda akan upgrade jadi 80 Betul. channel gitu Iya. ya. Tinggal nambah, oh ya udah kalau gitu saya tinggal tambah beli Ionic aja kalau gitu. Kita kemarin juga sudah coba tuh Yan. Jadi Iya. bukan hanya Ionic yang bisa terkoneksi dengan mixer-mixer Wave ya. Ada juga yang misalnya pakai I/O-nya Tactus Tactus. yang punya PV, Iya. itu pun juga akur Betul. Bisa Pak. gitu. Dan bahkan nyambung dengan Iya. dengan rack Iya. yang sebelumnya ya, Iya. yang baru ya. Betul. Oke. Ada lagi tentang Wave nih sebelum kita masuk ke another mixer. Oke, paling base-nya plugin-nya Pak. Oke. Udah paling terbaik sih plugin-nya beberapa Wave itu yang nggak ada di mixer lain itu memang plugin-nya. Kayak Setuju. gitu. Jadi untuk teman-teman kayak misalkan takut feedback, ada plugin-nya yang feedback hunter. Ya. Gitu. Nggak takut pakai mic condenser lagi, udah nggak bakal feedback gitu. Apalagi teman-teman punya drum, misalkan sonor pakainya, mau dirubah kicknya menjadi DW bisa kayak gitu. Itu base plugin lah, Pak. Seperti itu. Jadi kalau urusan plugin, efek dan lain-lain nggak kaleng-kaleng. Ya. Udah Wave, bahkan karena memang perusahaannya pun bermula berangkat dari plugin company Betul, betul. yang dipakai di semua brand mixer top dunia. Iya, betul. Ya kan? Bahkan mau Digico, mau Allen Heath, mau Midas, Iya. Soundcraft, Digi Design, semuanya bisa, bahkan masih sampai sekarang menggunakan Wave. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Oke. Mantap. Jadi Iya. ini adalah Wave. Tadi saya spill juga ya. Masih ingat ya. Tascam di bawah 100 juta, Wave di bawah 200 juta. Nah, sekarang kita masuk ini. Ini yang compact tapi brandnya brand number one-nya. Digico. Ya, ini yang paling cute ini. SD11. Iya. Ini kira-kira promonya klip dari SD11 itu seperti ini ya. The SD11 from Digico. Never before has it been possible to manufacture a console at an astoundingly low price point and still maintain the very highest audio quality. But the SD11, the latest in Digico's product line, achieves it with ease, perfectly demonstrating the versatility of Digico's stealth digital processing and the flexibility of a true FPGA-based digital audio console. Nah, oke, sambil saya review ya. Jadi ini adalah beberapa footage karena banyak yang menanyakan, Pak Yosua, sebenarnya barang-barangnya SD series Digico itu apa saja sih urutannya? Nah, ini kita urutin nih. Ya. Ini ya Yan ya. Ya, Pak. SD11 itu gambarnya seperti ini. Dung. Nah, ini SD11. Lalu ningkat setelah itu, setelah SD11 apa? Karena kan ini nggak urut nih. Emang kayak di sini SD negeri sama SD swasta gitu ya. Jadi kalau setelah SD11 dia langsung ke SD9. Nah, kalau kalian lihat red snapper warnanya gitu ya, SD9 seperti ini. Ya, ini SD9. SD9 itu sudah bisa. Oke, saya review dulu ya. Jadi kalau SD11 itu maksimum masih 48 input channel. Iya. Ya, maksimum itu. Kemudian SD9 itu bisa 96 input channel.
Nah, itu yang kalau cirinya yang merah seperti itu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kemudian turun lagi. Kan naik turun kayaknya gitu kan. Ini SD8. Nah, kalau SD8 memang dia ada yang SD824, ada juga yang SD8 fadernya lebih banyak, jadi 32 gitu ya. Ini bisa 120 input channel ya. Tahu ya bedanya ya. Jadi SD9 tadi bisa sampai 96, ini sudah bisa sampai 128. Meningkat lagi di atasnya itu adalah SD10. Nah, berikut ini SD10, tampilannya tongkrongannya seperti ini. Itu sudah bisa sampai 144 input channel. Naik lagi di atasnya ada SD12. Itu dia 96 input channel. Tapi memiliki kemampuan processing yang berbeda karena memang kebutuhan aplikasinya berbeda. SD12 ya seperti ini gambarnya. Supaya kita tahu dan bisa membedakan fungsi masing-masing. Meningkat lagi di atasnya SD12. Nah, ini adalah generasi sesudah D series. Dulu zaman saya tahun 2000-an itu menjual itu D5, D1, D5 dan D1. Nah, ini adalah upgrade system dari D5, namanya SD5, SD5. Oh, modelnya sudah model-model baru, jadi betul-betul di upgrade sistemnya, itu SD5. Setelah SD5, masuklah kita ke SD7. Nah, ini SD7, gambarnya itu. SD7 ini bisa sampai up to 253 maximum input channel. 253, bayangin. Nah, kemudian ada lagi SD7, penyempurnaannya Quantum. Jadi SD7 Quantum. Jadi masih belum Quantum series, tapi namanya SD7 Quantum. Itu bisa 256 input channel. Nah, itu. Oke, Yan, itu tadi Ya, Pak. kita jelasin ke netizen tentang urutan-urutan dari kelas SD di Digico. Kita sekarang balik lagi di Digico SD11. Iya. Apa yang paling kamu suka ya di SD11? Yang pasti ini sih Pak. Apa ya orang sebutnya, ada sesuatu hal yang nggak ada di mixer lain kalau saya bilang. Kayak apa, processingnya seperti itu loh Pak. Kayak real processing gitu loh. Kayak Jadi kayak real time klik-kliknya itu tenaganya benar-benar ada, benar ya. Beda Pak. Apalagi kalau dipakai outdoor panas segala macem, wah paling badung Pak. Benar-benar ya. Money don't lie, itu memang benar-benar. Duit nggak bohong gitu ya. Meskipun fadernya dia paling sedikit, bodinya paling kecil gitu ya, tapi harganya untuk di kelas compact series mixer dia paling mahal. Betul. Gitu ya. Meskipun padahal secara kelas input jujur ngomong nggak di kelas yang sama. Bayangin Wave LV1 udah bisa 80 input. Iya, betul. Ini mentok masih 48. Iya. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan Yan, karena kita akan ada produk baru nih. Tunggu tanggal mainnya ya. Promedia lagi on the way. Q112. Waduh, Quantum 112 gitu. Ini kakaknya ini lagi gitu ya. Tapi sudah di level yang berbeda. Ini kan SD series. Kalau Quantum series itu Q112, gambarnya seperti ini. Nah, ini baru Quantum 112, dia bisa 80 input channel. Iya. Itu Quantum di kecil tapi 80 input. Ini kalau udah datang seru nih 4 gitu ya. Ini tapi karena masih on the way, karena produksinya memang betul-betul demand-nya tinggi sekali, bisa nonton di IG, TikTok, Promedia, gimana tentangable portable-nya itu seru banget. Kira-kira tayangannya seperti ini.
Nah, itu tadi. Seru banget kan? Kayaknya bawa ke airport, lalu konser gitu. Waduh, kemarin Bon Jovi nyanyi genjrengan bawanya cuman pakai itu doang itu. Q112, tentengable pakai pelican case. Jadi troli gitu doang. Keren banget. Balik lagi. Tadi Q112, lalu ada di atasnya Q225. Lalu di atasnya Quantum 338 dan the one and only yang paling atas adalah Quantum 852. What you think you need is only the beginning. Same species, different beast. Seperti yang saya pernah review bareng David Sabar Iman di Ballroom XX1. Baru ada 2 di Indonesia. Baru ada 2. Mahal gitu. Saking mahalnya mihil pokoknya itu. Nah, tadi tentang real banget gitu ya. Secara sound quality juga udah lah, nggak bisa bohong ya. Preamp gimana ya menurut kamu? Secara preamp kita compare. Kalau preamp sih ada inilah Pak. Kayak suara speaker agak tajam nih bisa jadi halus kayak gitu kan ibaratnya. Okay. Kayak istilahnya gitu kayak wah ini tajam nih tapi kita pakai Digico kok kayak rasanya beda gitu kayak halus sih preampnya. Iya jadi kayak nggak tajam lagi nih speaker kayak gitu. Makanya saya juga bingung bisa kayak gitu kan. Seperti itu. Itu preamp ya, kualitas itu sound quality berarti ya. Terus ada lagi mungkin yang lain. Paling kalau buat saya sih processing sih Pak. Maksudnya secara kita proses kan apalagi send to aux, send to monitor itu kan banyak kan pencet harus naikin fader gitu kan. Tapi kalau di Digico punya salah satu fitur namanya optional. Jadi ketika kita pilih input aux 1, udah kita tinggal mencet optional, putar fader semua naik. Kayak gitu. Itu salah satu mungkin mempermudah sih Pak kayak gitu. Terus sisanya sih ya udah pasti processingnya sih Pak, emang nggak ada duanya sih. Nah, dari tadi Yana selalu nyebut processing terus gitu. Tapi saya jelasin ya netizen ya, kenapa processingnya bisa se-powerful itu? Karena Digico itu dari dulu, saya ingat 2004, 2005 deh, saya ke pabriknya Digico, yaitu dia jelasin tentang DSP Shark. Waduh, itu DSP Shark itu pada 20 tahun yang lalu sebetulnya sudah powerful, sudah punya kemampuan yang luar biasa, apalagi untuk di zamannya. Tapi kemampuan itu dia batasi karena kalau di SP Shark itu diexposure semua kekuatannya pada waktu itu, harganya nggak akan kebeli. Betul. Input outputnya pun juga sudah mampu. Saya ingat kok waktu itu tuh dia declare yakin banget bahwa kita ini punya DSP 20 tahun yang lalu loh ini, yang sudah punya kemampuan 512 kali 512. Bayangin nih, 20 tahun yang lalu saya dengar 512 input, 512 output. Itu sudah mampu. Iya, itu digital lagi ya Pak. Dan digital pada zaman itu loh ya. Betul. Dan dia bilang, wah ini kalau kita masukin ke dalam sebuah mixer, hardware-nya, harganya mau berapa? Itulah sebabnya dia muncul waktu itu bertahap itu. Ada D1, D5, lalu masuk ke SD series, lalu yang terbaru sekarang masuk ke Quantum series. Nah, sekarang kita masuk nih, ini mixernya. Jadi ini kira-kira teasernya dari Digico SD11 itu seperti ini. Tung! Ya. Oke ya, nah itu tadi teasernya. Sekarang kita bahas racknya nih Yan. Nah, ini ada beberapa tipe rack ya. Ini kebetulan kita lagi pasang ke yang direct Pak. Direct. Oke, jelasin dikit Yan tentang direct. Kalau yang direct ini dia ada 32 input, di belakangnya dia ada sih di sini. Masih ada ini Pak. Lagi ya. Sudah nggak ada. Ini outputnya langsung di depan. Oh di sini Pak, di bawah ya, Pak. Jadi dia 8. Memang modelnya bisa nambah juga. Jadi ini ada plat lagi ya. Iya bisa plus 8 output gitu. Ini namanya D-Rack, direct gitu ya. Yang memang compact langsung. Ini bisa ada kupingannya gitu ya. Ada ear-nya sehingga kita bisa juga rack mount. Betul. Nah, beberapa tipe dari rack itu kita bisa pilih ya. Itulah enaknya protokol Digico. Karena Digico itu yang paling komplit, bisa menggunakan protokol sampai tertinggi dengan optik. Ini di rack, ini kabelnya bisa menggunakan UTP. Ini pakai UTP ya Yan ya? Iya Pak. Coba angkat Yan, tunjukin ke netizen. Jadi
kita, nah ini ya dari atasnya, ini pakainya UTP cable. Ya. Gitu, karena kita lagi connect dengan Cat6 UTP cable. Lalu ada lagi juga satu protokol lagi yang dia punya, yaitu MADI. Ya. Nah, di mana MADI itu menggunakan kabel BNC. Jadi konektornya juga BNC, coaxial kabel lah gitu ya. Nah, di atasnya lagi, kenapa dia bisa paling powerful, dia sudah punya namanya optocore. Jadi kabel optik. Karena ya itu kalau udah main sampai, bayangin tuh kuantum gitu kan, ratusan channel pakai UTP ya, brodol itu nanti semua gitu ya. Lagi kayak takut, wah ini putus apa, latency apa gimana kan gitu kan Pak. Makanya kalau di Digico kita punya rack-nya tadi satu ini di rack, lalu ada juga SD rack. MADI dulu ya, MADI. MQ rack Ya, namanya MQ rack, ya, ya. MQ rack gitu ya. Terus ada lagi yang Dante itu DQ rack. Ya benar. Jadi itu bisa koneksinya via Dante gitu. Ada lagi satu lagi yang tertinggi namanya SD rack. Itu sudah bisa pakai Dante, bisa pakai optocore, langsung kabelnya bisa menggunakan kabel optik. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, itu. Itu tadi kelas dari beberapa hal yang ada di Digico. Nah, kalau kita spill dengan compact mixer seperti ini, saya ulang lagi ya. Jadi ini kelas dia di bawah 100 juta, Wave di bawah 200 juta, lalu SD11 Digico di bawah 300 juta. Dan untuk kelas-kelas yang di atas yang lainnya silahkan menghubungi Promedia Innovative Solution 0819 500 1234, ngobrol sesuai kebutuhan Anda. Ini spesial soalnya ya. Ya, Ini betul, Desember lagi persiapan Natal, Ya. gereja lagi berbenah. Tergantung kebutuhan Anda, house of worship, para audio engineer, apakah Anda membutuhkan untuk streaming, untuk di broadcast, hubungi Yana, kontak tim sales Promedia. Kebutuhannya untuk YouTube Pak, untuk di recording Pak, budgetnya tapi sekian Pak, semuanya bisa menyesuaikan. Ya betul Pak. Gitu ya Yan ya. Ya. Ini produk-produk yang kita spill buat netizen se-Indonesia Raya dalam konten edukasi produk knowledge tentang compact digital mixer cabai rawit. Waduh, kecil-kecil tapi cabai rawit, pedes ini. Closing statement, Yana, dari sisi technical, dari sisi support, selama ini banyak mensupport banyak gereja, multifunction room, dengan kompleksitas. Kan kita ini sering dipandang sebelah mata dengan mixer yang kecil gitu, maunya langsung gede gitu. Wah kecil gini bisa apa gitu. Gimana tuh Yan? Yang paling utama sih kalau buat saya sih, kalau misalkan ada beberapa orang yang butuh apa ya, sebutannya kayak mencari mixer yang sesuai gitu. Ya. Nah, kalau bisa satu yang pasti after sales-nya yang paling bagus, Promedia paling bagus buat saya. Terus yang kedua adalah kerusakan yang minimal, seperti itu. Di antara tiga ini saya paling suka ya terutama Digico kayak gitu, karena kerusakan yang paling minimal. Bukan berarti Tascam atau Levi1 sering rusak, enggak gitu. Mereka semua juga punya kelebihan masing-masing seperti itu. Terus yang paling dicari konsul tentang channel paling seperti itu. Sisanya ya diobrolin, nanti dicari yang paling terbaik. Sesuai kebutuhan. Iya. Gitu ya. Gitu. So, netizen se-Indonesia Raya, percayalah, every single brand, they have their own market. Setiap brand, setiap merek, setiap level, setiap model, itu punya marketnya, punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang lebih baik, lebih rendah, semua sesuai dengan kualitasnya dan sesuai dengan harganya. Itulah money don't lie. Duitnya nggak bohong, saudara. Jadi, Promedia akan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda, baik untuk FOH mixer, monitor mixer, atau di broadcast mixer. Recording, Pak, studio, Pak. Hayu, kita semuanya komplit dan punya banyak solusi sesuai dengan budget yang Anda butuhkan. Jadi, segera hubungi sales Promedia dan kita terbuka untuk memberikan saran-saran konsultasi yang terbaik. Seperti tadi yang Yana sampaikan, bener banget ya, kalau kita bicara digital mixer, poin yang pertama itu yang penting after sale service. Karena ada banyak yang cuman bisa jualan, tapi begitu rusak, ganti card, ganti modul, pokoknya diketok langsung, jadi langsung mahal. Nggak memberikan solusi, tapi kami berusaha untuk
memberikan solusi terbest value, sengirit, sehemat mungkin, secepat mungkin. Kayak tadi contoh Yana, bahkan kita bisa meremote tim viewer, kita bisa lakukan mau Anda di, kan kebanyakan engineer yang di luar pulau itu takut, Pak, waduh digital mixer nanti kalau problem ada apa-apa masalahnya gimana. Pokoknya asal masih ada internet jangan khawatir. Gitu ya. Iya. Betul. Connect internet, nanti kita bisa bantu remote, kita bisa bantu perbaiki, bahkan juga jarak jauh. Jika problemnya secara software. Kalau secara hardware, kita juga bisa memberikan solusi-solusi, misalnya dengan penggantian card, modular, lalu juga misalnya backup support dengan modular card, sehingga solusinya bisa lebih cepat diberikan kepada klien. Ya. Mungkin itu aja, Yana ya. Ya, itu aja. Dan kita terbuka dengan saran masukan. Tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan spek yang kira-kira Anda butuhkan untuk kebutuhan aplikasi Pro Audio Anda. Terima kasih dan terus pantengin YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Pantengin terus, bagikan, share, like, komen supaya semakin banyak orang dapat berkah, bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri tetapi supaya menjadi berkah buat orang lain. Gak ada satupun yang lebih, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain supaya Pro Audio industri Indonesia semakin maju. Maju terus Pro Audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace. Oke, ini kita tes mikrofon dari beberapa mixer. Ini yang dites dari Tascam terlebih dahulu. Tascam SB16D sebagai raknya dan Tascam Sonic View sebagai audio interface-nya. Dan ini ada mikrofon dari Upwork yang kita testing dengan tipe SR117 gitu ya. Condenser super cardioid. Oke, kita tes aja dulu coba. Ini gue nyanyi, mohon maaf kalau jelek suaranya ya. Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Oke, kira-kira seperti itu suaranya yang dihasilkan dari si Tascam. Sekarang kita coba masuk ke LV1. Ini no plugin semua ya. Kita masuk ke dalam LV1. Ini dari preamp-nya si LV1 ya, LV1 Classic. Jadi kalau itu kita pakai raknya ini Ioniq 24 kayak gitu. Ini kira-kira processingnya seperti ini. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk processingnya seperti ini. Jadi suaranya seperti ini. Oke, kita next langsung masuk ke Digico gitu ya. Oke, ini processing dari si Digico SD11 kayak gitu. Jadi suaranya kira-kira seperti ini. Kini aku, kau genggam hatiku, simpan dalam lubuk hatimu. Apa iya? Itu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Pro Media, we serve you better.